Untuk hambanya Bapak Rian Tunggal kami. Silahkan. Silahkan Pak Rian. Amin. Puji Tuhan semua saudara-saudari. Saya menyapa saudara-saudari dengan sebutan saudara-saudari supaya lebih akrabnya. Kita adalah saudara dan saudari dalam Tuhan. Kita bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Tuhan yang mengasuh, yang merawat kita. Kita bisa melewati tahun 2023. Dan hari ini kita sudah masuk di hari ke-13 tahun 2024 bulan Januari ya. Seperti doa tadi Cili dia doa ya. Kita harus belajar bersama-sama untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita lakukan di tahun 2023 itu dikubur bersama Kristus, disalibkan bersama Kristus ya. Dan kita belajar di tahun 2024 ini untuk melakukan sesuatu yang Tuhan suka, bukan yang Tuhan tidak suka ya. Kebetulan berita hari ini yang mau saya bahas itu berjudul eh, Tiga Mencintai dan Dua Tidak Mencintai. Mungkin saudara-saudari juga eh, bertanya-tanya ya, apa maksud dari tiga mencintai dan tidak mencintai ini? Kok judulnya agak sedikit sedikit aneh ya gitu ya. Tetapi ternyata ini saya ambil dari eh, perkataan Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius ya, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Izinkan saya share screen ya, Sister Ayu bisa ya. Silakan Pak. Saya ajak kita semua aktif untuk membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 secara bergantian ya. Saya baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Nanti saudara-saudara yang lain saya mohon untuk berbagian membaca minimum satu ayatnya. Saya baca dulu ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan ayat 2. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3 silakan yang lain boleh. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Cili dia boleh baca. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 saya baca ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu apa? Jadi di sini kalau kita lihat ya ada masa sukar itu terkait dengan kehidupan manusia ya. Di mana manusia akan pertama mencintai dirinya sendiri. Ini yang saya maksudkan tiga mencintai yang pertama ini adalah mencintai diri sendiri. Kemudian mencintai yang kedua itulah dia menjadi mencintai uang. Menjadi hamba uang ini mencintai uang ya. Lantas yang ketiga tuh dia adalah mencintai, kita bisa baca di ayat 4 ya. Di sini dikatakan bahasa Indonesia suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu. Tapi di sini ditulis lebih menuruti hawa nafsu. Tetapi ini terjemahannya kurang tepat ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, saya buka ya, di King James-nya, nah, mungkin bisa lihat ya sendiri ya. Ya, 3 ayat 4 itu di situ dikatakan ada hawa nafsu itu ditulis lovers of pleasures. Oke, lovers of pleasure. Jadi tadi yang pertama lovers of diri sendiri,
lovers of their own self. Lantas mereka tadi mencintai uang, ya. Lantas ketiga ini mencintai pleasure atau kesenangan. Nah, saya kembali ke bahasa Indonesia saja ya. Oke. Jadi dasar judul kita ini adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 ini ada 3 hal kesukaran pada hari-hari terakhir itu kehidupan manusia mengalami kesukaran karena apa? Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang atau mencintai uang, dan yang ketiga ada menuruti hawa nafsu yang tadi kita bahas sejak di dalam bahasa Inggris ada love of pleasure. Tetapi ada 2 tidak mencintai. Nah, kita lihat lagi yang di bahasa Inggris ya. Jadi mereka tidak mencintai Allah, tidak mencintai Allah, dan mereka juga tidak mencintai yang baik. Jadi di sini dikatakan ayat 4 itu dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Menuruti Allah ini artinya mereka tidak mencintai Allah dan juga tidak mencintai yang baik, ya. Nanti saya buka ya bahasa Inggrisnya ya. Di situ dikatakan mereka lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah, ya. Dan mereka juga tidak mencintai yang baiknya. Ya, mereka tidak mencintai yang baik. Jadi kita diingatkan kembali bahwa ada 3 hal mencintai, ada 2 hal tidak mencintai. Nah, kita dasar judul daripada Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini menjadi judul dari berita kita hari ini. Jadi mereka tidak mencintai Allah dan tidak mencintai yang baik. Ini di ayat 3, di 2 Timotius 3 ya. Di situ dikatakan tidak suka yang baik, artinya tidak mencintai yang baiknya. Jadi kita sudah dapat semua ya. Ada 3 mencintai itu mencintai diri sendiri, kedua mencintai uang, ketiga mencintai love of pleasure atau mencintai kesenangan, dan ada 2 yang tidak mencintai yaitu tidak mencintai Allah dan tidak mencintai yang baik. Oke. Nah, tetapi kalau kita baca baik-baik saudara-saudari, di sini ada kurang lebih ada 20 sampai 21 masalah yang negatif yang terjadi di hari-hari terakhir. Nah, kalau kita cari masing-masing ini banyak sekali ya. Di samping 3 mencintai dan 2 tidak mencintai itu masih ada banyak lagi. Kurang lebih ada 20 sampai 21 masalah yang sukar yang akan terjadi. Jadi sumber dari 21 masalah itu ternyata berasal dari 3 mencintai ini dengan 2 tidak mencintai sehingga muncul yang lain. Nah, kita tahu bahwa hari ini kalau kita bahas satu-satu terlalu panjang ya karena waktu. Jadi saya pikir saya hanya membahas yang 3 mencintai, yaitu mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai kesenangan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bagaimana masalah yang timbul dari 20 sampai 21 jenis masalah ini atau kesukaran ini timbul karena disebabkan oleh 3 mencintai ini dan 2 tidak mencintai. Nah, pertanyaan kepada kita hari ini, dari mana asalnya Tuhan membuat kita supaya kita bisa mencintai? Sebenarnya kita bisa mencintai atau tidak mencintai itu berasal dari Tuhan sendiri yang menciptakan hati kita di dalam manusia ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh ya. Nah, hati manusia terdiri dari hati nurani ditambah dengan jiwa ya. Jadi masing-masing punya fungsi ya. Tubuh juga punya fungsi, tapi ya fungsi tubuh ya untuk kita mengambil sesuatu yang kita perlukan, kita makan, minum dan sebagainya, itu fungsi tubuh ya. Tapi ada fungsi yang Tuhan ciptakan dari bagian hati kita. Salah satu itu bagian hati kita itu ada fungsinya untuk mengasihi atau membenci, menyukai atau tidak menyukai.
Tetapi yang jadi persoalan bukan siapa-siapa yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya dari manusia sendiri yang salah menggunakan fungsi dia mengasihi ini. Apakah dia mengasihi yang Tuhan suka? Dia membenci yang Tuhan benci? Nah, ini tergantung dari manusianya. Makanya Tuhan kasih kehendak bebas ya. Tapi inilah keagungan Tuhan kita ya. Dia kasih kehendak bebas kita memilih. Contoh ya, kalau kita lihat di Kejadian itu Adam dan Hawa setelah diciptakan dan Tuhan taruh mereka di Taman Eden, Tuhan kasih suruh mereka makan ya. Tetapi perkara makan itu mereka Tuhan kasih peringatan ya, perintah ya, tidak boleh makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Kamu hanya boleh makan pohon yang lain, tapi pohon yang di tengah-tengah itu ada dua. Ada pohon hayat atau pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Tuhan kasih perintah, tetapi ternyata Hawa digoda oleh ular, dan akhirnya dia tidak taat, dia mengabaikan Allah, akhirnya dia menggunakan hatinya melihat tawaran daripada si ular itu, bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat itu bagus rupanya, dan digoda sama si ular bahwa nanti kalau kamu makan kamu bisa seperti Allah, melihat bisa seperti Allah, bisa tahu semua yang baik dan jahat, akhirnya dia jatuh. Artinya dia salah gunakan fungsi hati dia. Nah, Tuhan kasih kita hati kita untuk mengasihi Tuhan. Perintahnya di dalam Markus 12 ayat 30-31. Kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan setelah itu kamu harus mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini perintah Tuhan. Tetapi karena manusia salah menggunakan fungsi hatinya untuk mengasihi, akhirnya timbul ada 21 masalah ini. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam sistem dunia ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi kita melihat bahwa hari ini manusia, pertama sekali saya bahas, manusia mencintai dirinya sendiri. Boleh nggak manusia mencintai diri sendiri? Boleh nggak manusia mencintai uang? Boleh nggak manusia mencintai kesenangan? Boleh. Boleh. Dan itu ternyata terjadi di dalam kehidupan hampir seluruh manusia yang di atas muka bumi ini. Tetapi Tuhan bicara berbeda. Mari kita lihat ya. Saya coba ambil satu ayat dulu. Ya, di tadi saya sudah sedikit singgung tentang kata Markus ya. Nah, di sini saya kembali ke Markus dulu supaya bisa jelas ya. Kemudian nanti saya ambil di Matius juga. Oke, di apa Filipi ya. Nah, Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Silakan. Pak Anfal. Ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang-orang Israel. Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Jadi Tuhan kasih dua hukum, yang pertama dan hukum yang kedua ya. Yang pertama disuruh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, juga dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak perintah kasih dirimu sendiri. Betul nggak saudara-saudari? Tetapi perintah yang kedua dia bilang
Tuhan yang bilang ini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Jadi kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi tadi dikatakan banyak manusia hanya mencintai diri sendiri. Tapi sudahkah dia menjadikan Tuhan menjadi kasih yang pertama? Dia yang menjadi yang utama. Makanya saya singgung lagi di ayat berikutnya supaya kita juga paham. Di sini saya singgung ya di Filipi ya kalau nggak salah ya. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Coba Sister Ayu baca. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati pada seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini kita diingatkan kita jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepentingan orang. Jangan mau mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Inilah perintah yang Rasul Paulus tulis di dalam Filipi, firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan satu ayat di Matius ya. Matius 16 ayat 21, 22, dan 23. Matius 16 ayat 21, 23. 22, 22, 21 sampai 23 Cili dia. Oke. 20, 21, 22, 23 ya. 21, 22, 23. Oh ya. Sorry. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi ketika kita membaca ini, Petrus itu kan murid Tuhan Yesus ya. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita dan akan dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga, apa respon Petrus? Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Dia bilang itu tidak boleh terjadi, tidak boleh menimpa engkau. Tapi apa perkataan Tuhan kepada Petrus? Tuhan Yesus bilang, hanyalah engkau iblis. Padahal itu muridnya, tapi dia bilang, hanyalah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi inilah ego, ya. Inilah yang dipikirkan oleh manusia ini, yang Petrus hanya mau mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak mau menerima Tuhan pergi ke salib dan mati. Makanya dia dibilang apa? Hanyalah engkau iblis. Kenapa? Ini pertanyaan buat kita semua. Karena kalau melihat perkara ini berarti kenapa Tuhan bilang dia iblis? Padahal itu muridnya. Karena dia hanya memikirkan kepentingan manusia, kepentingan dagingnya. Kan di dalam daging manusia itu ada dosa, ada iblis. Padahal Tuhan mau mati disalib, dagingnya harus disalib supaya dosa di dalam daging itu dibunuh. Nah ini
saya singgung dari beberapa ayat supaya kita mengerti bahwa eh, banyak hal di dalam kehidupan manusia ini, manusia hanya memikirkan atau mengasihi, mencintai dirinya sendiri. Nah, yang seperti kita bahas tadi ya. Jadi ini ada mencintai diri sendiri itu bukan mencintai Allah, tapi lebih mencintai diri sendiri. Ini juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan kasih yang terbaik? Belum tentu ya. Kita lebih banyak mengasihi diri sendiri ya. Ini mencintai diri sendiri, mencintai yang pertama. Nah, pertanyaan pada kita semua, mau orang berpendidikan tinggi, mau orang itu berpendidikan tidak tinggi, mau orang dari mana, atau orang asal dari mana, semua mencintai dirinya sendiri. Tuhan Yesus juga bilang sama Petrus tadi kan, bahwa nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan dirimu sendiri, kepentingan dirimu sendiri. Kamu tidak memikirkan kepentingan Allah. Nah ini suatu fakta yang tertulis dalam Alkitab. Nah kemudian kita lanjut. Cinta yang kedua adalah mencintai uang. Nah pertanyaan pada kita semua. Kalau kita semua ditanya, apakah Anda mencintai uang? Karena hampir semua orang yang hidup di atas muka bumi ini butuh uang. Tetapi tadi saya sudah bahas, kesukaran-kesukaran yang timbul dimulai dari tiga mencintai itu. Mencintai diri sendiri. Contoh Petrus tadi. Jadi masalah, Tuhan Yesus bilang, nyala engkau iblis. Nah, artinya kalau kita mencintai diri sendiri, kita mencintai daging. Mencintai di balik kita tuh ada, di balik daging kita ada iblis. Nah, ini perkataan Tuhan sendiri ya. Kita mau ngomong bagaimana? Ini faktanya bunyi begitu. Nah, apakah kita mencintai uang? Semua orang perlu uang. Karena orang mau menjawab ini juga sulit. Tidak ada satu orang di atas muka bumi tidak perlu uang. Tetapi uang bukan menjadi segala-galanya bagi kita. Kita bukan dikendalikan oleh uang, tapi kita yang harus mengendalikan uang. Nah, jadi banyak orang hari ini menjadikan uang itu diistilahkan sebagai eh, nyawa yang kedua. Nyawa yang pertama ya diri sendiri tadi, mencintai diri sendiri. Kalau kita ditanya juga, apakah kamu mencintai dirimu sendiri? Pasti mau bilang begitu, pasti. Saya mencintai diri saya sendiri. Tapi kalau ditanya, apakah engkau mencintai Allah lebih dari mencintai bapamu, dari ibumu? Belum tentu semua bisa menjawab dengan benar. Karena kalau kita baca di Lukas pasal 20 26 itu, kan Tuhan bilang ya sendiri di Lukas ini. Jadi coba kita kembali dulu ya ke Lukas ya supaya kita bisa jelas. Lukas pasal 14 ayat 26. Saya minta Pak Anwar yang baca. Lukas 14 ayat 26. Hmm. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku ya. Tapi ini kan perkataan Tuhan mulai dari ayat 25 ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, loh, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya. Artinya bukan harus membenci bapa sebenarnya. Maknanya artinya kalau dia lebih mengasihi orang tuanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya daripada mengasihi aku, dia tidak layak menjadi muridku. Jadi di sini mengingatkan pada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dulu. Sehingga dengan kasih Tuhan yang datang dari Tuhan itu kita bisa mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri yang tadi dibahas ya. Jadi kita bersyukur kita sudah bahas nyawa yang pertama itu banyak orang mencintai diri sendiri.
nyawa yang kedua, mereka istilahkan uang itu sebagai nyawa kedua. Tetapi uang bukan menjadi segala-galanya. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita belajar menggunakan uang untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau kita lihatnya, eh, uang itu kalau di dalam Alkitab itu mengatakan mamon yang tidak jujur. Itu artinya uang itu satu yang tidak jujur. Kita bisa baca nanti cari sendiri ya di Lukas pasal 19 atau 18 itu ya, tentang mamon yang tidak jujur ya. Nah, dan juga kita diingatkan kembali bahwa di Matius 6 ayat 24 itu, saya buka ya, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, jadi Atau ini ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. jadi mamon ini menjadi tuan kan? Ya, adakah kita mau belajar bersama-sama dengan perintah Tuhan ini, mau mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada mamon? Nanti kita bisa yang membenci yang seorang, kita bisa mengasihi yang lain. Ini adalah pilihan, pilihan. Tetapi kalau kita baca di Lukas 16 ayat 9 itu, mamon itu katanya mamon yang tidak jujur. Nah, saya tidak bahas itu lebih lanjut. Jadi banyak hari ini kita melihat bahwa musuh Allah itu, mamon itu kan menjadi musuh Allah sebenarnya. Tetapi orang mengasihi mamon. Makanya orang bilang kalau nggak ada uang, abang melayang, ada uang, abang sayang. Karena orang lebih mengasihi uangnya daripada abangnya. Nah ini istilah-istilah dunia mengatakan begitu. Betul nggak Pak Anfal, Sister Ayu? Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang melayang kan? Betul nggak? Itu mamon ditulis dengan huruf besar, kenapa, Pak? Ya itu, mamon ini artinya sesuatu yang menjadi musuh Allah. Makanya Tuhan bilang, kita lihat ya di ayat 21. Coba Pak Anfal baca ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah makanya hati kita ini apakah sudah diduduki oleh harta atau diduduki oleh Tuhan? Iya. Nah ini yang jadi persoalan. Makanya tadi saya bilang, Tuhan menciptakan hati manusia itu untuk mengasihi Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita, sistem dunia, mamon itu dibuat diduduki oleh satu musuh dari Allah. Makanya tadi di Matius 6 ayat 24 itu, Tuhan bilang, perintah Tuhan kepada murid-muridnya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada mamon. Nah ini jadi persoalan kita hari ini. Jadi hati kita ini pertama mencintai diri sendiri, kedua mencintai uang, dan ketiga, saya bahas biar cepat, hati kita itu mencintai apa yang ketiga? Love of pleasure, kesenangan. Nah, sekarang kita lihatnya, di akhir tahun, di masa-masa akhir tahun, orang lebih banyak menggunakan waktu untuk pergi mencari kesenangan. Karena kerjanya sudah capek, setahun sudah bekerja, sudah ngumpul duit, sudah perlu istirahat. Bukan nggak boleh, boleh. Saya tidak bilang nggak boleh, boleh. Tetapi jangan kita mencari kesenangan untuk mendapat kesenangan yang akhirnya di tempat-tempat kita mencari kesenangan itu ada pesta pora, ada pesta dansa, ada hiburan-hiburan, ada bioskop, ada tempat-tempat hiburan lain. Banyak orang suka cari tempat-tempat itu. Kenapa? Karena dia bukan membuat perutnya kenyang. Kalau dia pergi makan sih oke lah untuk tubuhnya kenyang sehatnya. Tapi dia sedang memuaskan jiwanya, memuaskan hatinya. Nah, jangan kita kaget ya hari ini. Banyak orang yang mencari kesenangan duniawi itu bukan untuk hal-hal untuk tubuhnya saja, tapi juga untuk memuaskan hatinya, jiwanya.
Ada orang punya hobi, ya toh. Nah, kita lihat di televisi iklan-iklan tuh banyak sekali ya. Iklan untuk tubuh, tapi juga misalnya ada film-film dan sebagainya itu bukan untuk tubuh, itu menyenangkan hati orang, jiwa orang, pikiran orang, emosi orang, tekad orang dan sebagainya. Ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Dan kita ingat inilah tiga perkara ini menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tadi perintah harus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi dan kekuatan. Tapi banyak orang menghabiskan waktu mencintai diri sendiri, mencintai uang, dan mencintai kesenangan. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya ada seorang anak, dia dilahirkan di dalam satu keluarga yang berada, keluarga yang terhormat. Pertanyaan pada kita, masa depan anak itu baik atau tidak baik? Kita tahu nggak? Kita bisa pastikan dia masa depannya nanti akan baik atau tidak baik. Saya tanya Pak Anfal. Ada seorang anak lahir di dalam satu keluarga terhormat, dia punya ekonominya bagus, berkecukupan. Saya tanya kepada Anfal, masa depan anak itu bagaimana nantinya? Kita bisa tahu apa tidak? Tidak. Tergantunglah anak itu, apakah dia mencintai Allah, atau dia mencintai diri sendiri, atau mencintai uang, atau dia mencintai kesenangan. Nah, tiga perkara ini membawa dia bisa menjadi masalah. Kenapa saya katakan? Contoh, seorang orang tua yang berkecukupan, berkelimpahan secara ekonomi, dia kasih anaknya duit berkecukupan. Dia tidak memperhatikan kehidupan rohani anak itu, mental dan karakternya. Anak itu bisa main narkoba, beli narkoba. Akhirnya belum tentu dia terlahir dari keluarga yang berada, keluarga yang terhormat, tapi dia bisa jadi pemain narkoba. Mengerikan. Itu hasil dari orang mencintai uang, hasil dari orang mencintai diri sendiri. Dia tidak memperhatikan perintah Allah. Dia tidak memperhatikan kalau dia mengasihi Allah, dia pasti harus takut akan perintah Allah. Mari kita bahas. Nah, tadi saya sudah kasih contoh ya. Kita buka. Di kitab Yohanes ini berbicara tentang mengasihi Allah banyak sekali ya. Saya buka satu ayat saja dulu. Sister Ayu baca. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. 16. Jika aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Kita perhatikan dua ayat aja ini sudah menunjukkan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, akunya huruf besar, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Itu roh kebenaran di ayat 17. Inilah dia yang menyertai kita, yang memimpin kita supaya kita setia, turut sama dia. Tapi banyak manusia hari ini sudah tidak percaya Allah, sudah tidak mau mengasihi Allah. Bagaimana hidupnya? Tadi saya kasih contoh seorang anak lahir dari keluarga terhormat, lahir dari keluarga yang berada, karena dia mengasihi uang, mengasihi diri sendiri, mengasihi kesenangan. Akhirnya nasibnya hancur. Inilah tiga perkara mencintai yang disalahgunakan oleh manusia. Kedua, kita bahas ya. Saya kembali ke 2 Timotius tadi ya. 2 Timotius 3. Di mana tadi? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Ini basicnya di sini ya.
Oke, kita lanjut. Perkara berikutnya adalah tidak mencintai. Tadi kita sudah bahas kan ada eh, tidak mencintai Allah dan tidak mencintai yang baik. Pertanyaannya, kalau dia tiga mencintai tadi itu dilaksanakan, itu menimbulkan dia tidak mencintai Allah. Karena dia mencintai diri sendiri, dia mencintai uang, dia mencintai pelesiran atau kesenangan dunia. Nah, dia berarti dia tidak mencintai Allah. Nah, sekarang dia tidak mencintai Allah. Kalau dia tidak mencintai Allah, berarti dia tidak mencintai segala yang baik dari Allah. Karena Allah sumber segala yang baik yang sejati itu dari Allah. Kebaikan yang sejati semuanya sumber dari Allah. Jadi kalau dia tiga mencintai yang di depan itu dia lakukan, nah dia pasti tidak mencintai Allah dan pasti dia tidak mencintai yang baik. Dia melakukan yang Tuhan tidak suka. Ini jadi masalah dalam kehidupan kita hari ini. Saudara-saudara, sekarang saya mau bahas. Mencintai diri sendiri itu kan manusia. Mencintai manusia, diri sendiri itu kan berarti manusia mengasihi diri sendiri seperti Petrus tadinya, memikirkan manusia saja, tidak memikirkan yang Allah suka. Nah, kedua, ada harta, uang, itu harta, kaitan harta. Ada orang mau mencintai jabatan, mau mendapat kuasa. Yang orang dunia selalu singkat dari 3 ta itu. Ada harta, atau tahta, ada wanita kan. Wanita itu manusia, ya kan? Harta itu kan ya harta benda kita, materi termasuk mamun. Kemudian perkara itu jabatan atau posisi, status. Tadi orang punya status bagus, terhormat, dilahirkan dari keluarga statusnya bagus, terhormat. Anak orang berada, orang terhormat. Tapi kalau dia mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, dan mencintai kesenangan, dia pasti tidak ada waktu untuk mencintai Allah, dia tidak mencintai yang baik. Akhirnya dia jatuh dalam jerat. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kita bahas. Setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kita mempunyai waktu untuk mencintai Tuhan? Atau kita mempunyai waktu lebih banyak mengasihi diri kita sendiri, mencintai uang, atau mencintai kesenangan? Nah, masing-masing bisa mengukur, masing-masing bertanya pada diri sendiri. Bukan kita tidak boleh mencintai uang. Artinya kita harus bekerja, dalam arti bukan tidak boleh bekerja. Kalau orang nggak mau kerja, yang mana bisa dapat hasil untuk dia hidup. Tetapi untuk eksistensi kita hari ini, saudara-saudari, kita banyak menghabiskan waktu untuk eksistensi kita. Tapi eksistensi kita berapa lama hidup? Tapi kita tidak mengejar bagaimana nanti kita mendapat suatu kehidupan kekal, meraja bersama Tuhan di dalam kekekalan yang abadi. Ini perlu kita perhatikan. Inilah konsep nilai. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau saya baca di Filipia, kita kembali ke Filipia, Filipi 3 ayat 7. Saya bacakan. Paul baca. Iya. Apa Tapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Betul ya? Ya, ayat 8, Mak Hong. Ayat Lanjut. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dan pada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Kita bersyukur bahwa Rasul Paulus kenapa menulis ini. Ini adalah konsep nilai. Bahwa dia mengatakan apa yang dulu dia dapatkan semua, dia bilang itu keuntungan bagi dia. Tapi sekarang dia bilang setelah dia bertemu dengan Kristus, dia bilang itu semua rugi. Supaya saya dapat Kristus. Maka dia bilang malahan segala sesuatu yang sudah saya peroleh, sudah saya anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah, karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan semuanya itu dia anggap sampah. Supaya aku memperoleh Kristus.
Nah, kita bersyukur bahwa Rasul Paulus punya perkataan begitu jelas bahwa tentang konsep nilai. Jadi segala sesuatu yang dulu dia anggap untung itu dia bilang sekarang rugi karena dia mau mendapatkan Kristus. Bagaimana dan kehidupan kita hari ini? Kita lihatnya seringkali kita yang Allah suka belum tentu kita suka. Yang Allah benci malah kita suka lakukan. Nah, saya kasih contoh seperti lalatnya. Lalat itu suka apa? Lalat itu dia suka yang najis, betul nggak? Tapi kalau kita lihat lebah, lebah dia suka bunga-bunga yang cantik. Jadi kita lihat binatang itu kelihatan seperti lalat itu dia kalau lihat yang najis dia suka. Tapi lebah tidak suka yang najis. Kenapa? Ini adalah satu contoh di dalam kehidupan manusia juga ada yang mirip seperti lalat. Ada yang mau seperti lebah. Ini juga pilihan. Jadi kita mau milih yang mana ya. Kalau kita seperti Rasul Paulus, dia bilang yang lain yang saya anggap sudah untung, sekarang saya anggap rugi. Inilah konsep nilai di mana Rasul Paulus mengatakan demikian. Hari ini kita belajar mengasihi Tuhan. Jangan mencintai yang bukan Tuhan. Kalau kita mencintai yang bukan Tuhan lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itulah berhala. Kita bersyukur bahwa kita diingatkan kembali ada 3 hal mencintai tadi, ada 3 hal, ada 2 hal yang tidak mencintai. Jadi kita bersyukur bahwa kalau kita hari ini hidup, kita masih ada di dalam ruang dan waktu, kita belajar mengasihi Tuhan dengan kasih yang dan kasih yang terbaik, sehingga Tuhan bisa memimpin kita, dia akan tinggal dalam kita seperti Yohanes 14 ayat 23 ya. Tadi kita sudah baca di Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Tapi kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 23, di situ Tuhan mengatakan, maafkan saya ada sedikit batuk. Saya baca, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah janji Tuhan. Nah tadi, kalau engkau mengasihi Mamon, engkau akan mengasihi yang satu, yang Matius 6 ayat 24 itu kita diingatkan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan, kepada Allah dan kepada Mamon. Engkau akan mengasihi yang satu, engkau membenci yang lain. Engkau setia yang satu, engkau akan tidak setia kepada yang lain. Jadi hari ini Tuhan mengajar kita begitu jelas. Jadi perkara 3 mencintai dan 2 tidak mencintai ini jadi masalah kita hari ini. Mari kita belajar merespon firman Tuhan malam ini untuk belajar mengasihi Tuhan dan kasih yang terbaik sehingga nasib kita seperti tadi kita akhiri di dalam Matius Yohanes 14 ayat 23, kalau kita mengasihi Dia, Bapa dan Tuhan dan Bapa, aku dan Bapa akan tinggal dalam kita. Itulah harta yang mustika di dalam kita. Makanya kita diingatkan ya di 2 Korintus 4 ayat 7 itu kita ini bejana tanah liat, saya buka ya. Harta yang mustika itu siapa? Yaitu konsep nilai juga. Dua Korintus 4 ayat 7. Coba Sister Ayu baca ini. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita lihat ya, bahwa harta yang mustika bukan diri kita. Harta yang mustika itu adalah kita hanya bejana tanah liat, yaitu diri Allah sendiri. Yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekuatan main limpah-limpah dari Allah. Itu diri Allah sendiri. Dia mau tinggal dalam kita. Saya sudah pernah bahas ya di Efesus pasal 3 ayat 17 itu mengatakan, oleh imanmu Kristus berdiam di dalam hatimu. Nah, Kristus berdiam dalam hati kita. Hati kita itu penuh dengan ruang-ruang, saudara-saudari. Apakah ruang hati kita mau dipenuhi dengan Kristus, ditempatin oleh Kristus, atau hati kita dipenuhi dengan mengasihi diri sendiri,
mengasihi uang, mengasihi kesenangan. Nah, ini juga jadi persoalan kita. Masing-masing belajar untuk mengasihi Tuhan dan kasih yang terbaik. Nah, nasib kita di zaman yang akan datang tergantung kehidupan kita di zaman ini. Kita harus hati-hati ya di dalam mengasihi sasaran cinta kasih kita. Banyak orang yang salah mencintai. Nah, kalau kita baca ya, di dalam sebelum saya akhiri kita baca satu ayatnya. Mak Hong bisa baca nggak? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Dunia tadi isinya apa? Mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai kesenangan, tidak mencintai Allah, dan tidak mencintai yang baik. Maka di dalam surat Yohanes ini mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, karena apa yang ada dan apa yang ada dalam, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini jadi masalah. Kalau kita tadi mencintai diri sendiri, 3 mencintai dan 2 tidak mencintai, otomatis dia tidak akan mencintai Bapa, tidak mengasihi Bapa. Sebab semua yang ada dalam dia, ada keinginan daging kita, ada keinginan mata kita. Orang kalau pergi pelesiran, jalan-jalan atau ke tempat hiburan itu, matanya bermasalah nih kalau lihat sudah mata. Kalau keinginan mata udah lihat, nah sudah mau ini, mau itu. Ada yang cantik udah mulai tergoda. Ada yang menarik hati udah mulai tergoda. Ada yang seksi udah mulai tergoda. Mulai jatuh dalam keinginan daging, jatuh dalam keangkuhan hidup, suka pamer dan sebagainya. Ini masalah. Karena itu semua bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap. Sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, kalau kita tahu dunia sudah mau lenyap, mau nggak kita mengasihi dunia? Kita akan lenyap bersama dunia nanti. Jadi kita bersyukur firman Tuhan ini menegur dan mengingat kita semua untuk kembali berpaling kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kalau saya buka di kitab Yakobus ya, sebelum saya tutup di James ini, Mak Hong kembali baca. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Inilah Terus. yang persoalan cukup. Jadi Yakobus mengatakan begitu jelas ya. Kenapa orang kalau tidak mengasihi Allah berarti dia mengasihi dunia. Kalau dia tidak mengasihi Allah berarti dia tidak setia kepada Allah. Makanya Yakobus bilang kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kita bersyukur ya. Kita misalnya mau makan. Kita perlu makan hari ini, saudara-saudara. Tapi ada makanan yang beracun, ada yang tidak beracun. Ada yang bermanfaat, ya kita makan. Tapi yang tidak bermanfaat, kita nggak boleh makan. Minum juga. Kalau kita minuman itu kan, air itu karena harus disteril. Makanya kalau kita hari ini, Tuhan kasih berkat, apapun hartanya, harus dibawa ke dalam Tuhan. Jadi ke dalam Tuhan semua bisa disteril. Tapi kalau di luar Tuhan bisa tidak steril. Jadi Rasul Paulus bilang di dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan semuanya ada sukacita. Tapi di luar Tuhan ada sukacita tetapi tidak sejati. Sukacitanya semu. Jadi kita perlu mempersembahkan waktu kita, termasuk harta yang kita peroleh kepada Tuhan.
Supaya Tuhan yang sterilkan, Tuhan yang kuduskan. Kalau di luar Tuhan itu tidak steril. Seperti air ya, kita minum itu kan airnya harus disteril. Kalau tidak disteril kita minum jadi masalah buat kita. Makan juga begitu. Kalau makannya ini kita makan yang bermanfaat, tapi kalau kita salah makan yang beracun berbahaya. Demikian juga dalam kita mencintai. Kalau kita mencintai yang Tuhan tidak suka, itu akan masa depan kita hancur. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam mengasihi, mencintai tadi yang 3 mencintai dan 2 tidak mencintai. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengasihi dunia, siapa yang bersahabat dalam dunia, dia menjadikan dirinya jadi musuh Allah. Nah, kalau kita jadi musuh Allah, berarti kita siapa? Berkonco sama siapa? Berkonco sama iblis, karena dia musuh Allah. Kalau kita bersahabat dengan Allah, seperti Abraham, seperti Musa, seperti rasul-rasul, mereka adalah orang yang bersahabat dengan Allah. Nah, mari kita melakukannya, belajar bersama-sama untuk mengasihi Allah sampai pada puncaknya dan menuruti semua perintah Allah. Banyak orang hari ini sudah percaya Allah, tapi belum tentu dia mengasihi Allah. Percaya berarti menerima Allah. Tapi kalau dia mengasihi Allah, dia mau menikmati Allah. Dia mau membiarkan Allah memenuhi dia. Jadi dia mengasihi Allah itu modalnya. Setelah itu dia bisa mengenal Allah. Kemudian dia bisa menikmati Allah. Dia bisa mengalami Allah. Dan dia bisa mengekspresikan Allah di dalam hidupnya. Puji Tuhan saudara-saudari. Sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Baik, kembalikan kepada Sister Ayu. Apa yang saya sampaikan kalau ada yang kurang lengkap atau perlu ditambahkan oleh saudara-saudara lain atau ada saudara-saudara yang sudah dapat poin-poin yang penting bisa dibagikan kepada yang lain. Baik, kita saling mendorong satu dan lain, saling menyuplai satu dan lain, dan saling memperhatikan satu dan lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya stop share ya, saudara-saudara ya. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Pak Rian yang sudah membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan.